وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhá fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan dapat memberikan faidah kepada kita seluruhnya, dan kita berusaha untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami. Ya, semoga akan memberikan faedah untuk kita dalam kehidupan dunia ini dan kelak nanti di hari kiamat. Sekarang kita masih membahas tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagaimana sedikit dijelaskan ulang bahwa kita ketika melafazkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya sebatas dalam pengucapan saja, tapi hendaklah kita pada saat ia melafazkan, mengucapkan kalimat tersebut harus diiringi dengan mengerti, berilmu akan perkataan atau ucapan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga pada saat kita mengucapkan, hendaklah kita ini dalam keadaan ikhlas, yaitu mengharapkan keridhaan dan balasan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kalimat la ilaha illallah adalah perkara yang sangat penting. Oleh kata Allah ketika mengutus Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, yang harus beliau lakukan pertama-tama dalam tugasnya adalah yaitu mendidik, mentarbiyah, yaitu umat manusia saat itu yang berada di Jazirah Arab, yaitu di Mekah, agar mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha beserta pemahamannya. Selama 10 tahun beliau itu berada bersama kaumnya itu mendidik, memberikan pemahaman kalimat la ilallah dan juga Muhammad Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Itu selama 10 tahun. Baru kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj ada perintah sholat. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, barulah ajaran-ajaran Islam yang lain disempurnakan pada masa periode tersebut. Nah, sekarang kita membahas pada poin yang ke-6 dari pembahasan makna kalimat la ilaha illallah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab adalah salah seorang ulama besar, salah seorang imam besar bagi kita kaum muslimin dari kalangan ulama salafus saleh. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini juga nanti akan berikan faidah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ilah, jadi menjelaskan makna la ilah. Nah, apa itu al-ilah? Jadi ilah itu dia adalah yang ditaati dan tidak boleh yuqsa, tidak boleh ditentang, tidak boleh didurhakai. Nah, jadi sifat ilah itu begitu. Sedangkan kita paham bahwa ilah itu hanya milik Allah, bahwa yang disembah, yang diibadahi atau yang dipertuhankan itu hanyalah milik Allah. Karena al-ilah sendiri diambil dari kata aliha ya'lahu, artinya beribadah. Aliha ya'lahu ma'luhun, ai ilahun.
Jadi alihayalahu itu artinya beribadah, kemudian ya isim masdarnya adalah itu ilah. Nah, ilah ini ya bermakna yaitu isim maf'ul, yaitu ma'luhun, artinya yang disembah. Jadi alihayalahu itu menyembah, ilahun itu yang disembah, ya. Nah, jadi walaupun bacanya ilah, tapi dia dari sisi maknanya adalah makhluk yang disembah. Nah, sedangkan kita sudah paham dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa yang disembah, ya, bahwa yang diibadahi, bahwa yang diilahkan, bahwa yang dipertuhankan itu, ya, itu hanyalah Allah, karena dialah Allah yang memang berhak untuk diibadahi. Sedangkan selain daripada Allah itu tidak berhak, karena ya sembahan-sembahan daripada Allah itu, ya mereka itu berhala-berhala, sembahan-sembahan itu adalah batil atau palsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat, di antaranya Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hajj. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anallaha huwal aliyul kabir. Zalika yang demikian itu bi anna bahwasanya Allah huwa dialah al-haq yang sebenar-benarnya. Ya, yang demikian itu karena Allah adalah sembahan ya yang sebenar-benarnya, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang layak, yang pantas untuk diibadahi. Ya, sedangkan wa anna ma yad'una, bahwa apa-apa yang disembah, apa-apa yang diibadahi, apa-apa yang diseru min dunihi selain daripada Allah, huwa dia adalah al-batil, dia adalah yang batil, lawan daripada al-haq. Ya, dia adalah palsu. Jadi selain Allah, sembahan-sembahan yang disembah, sembahan-sembahan yang diibadahi Allah itu batil, palsu. Ya, karena dikatakan palsu itu karena akan hancur, akan musnah, atau akan dilupakan suatu saat ya oleh para penyembahnya, atau bahkan mungkin sembahan-sembahan itu akan dihancurkan, seperti Lata, Uzza, Manat ya oleh Rasulullah ketika mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah, mengirim Khalid bin Walid, mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala-berhala Lata, Uzza dan Manat, hancur. Nah, itu palsu karena hancur. Ya, berhala-berhala palsu juga kenapa? Ya, ketika mereka dihancurkan, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menolong diri sendiri. Bagaimana bisa menolong ya para penyembahnya dan seterusnya. Ya, jadi sembahan-sembahan atau yang disembah selain daripada Allah, dia adalah yang batil. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebagai seorang muslim yang ingin memiliki akidah yang benar, ingin memiliki akidah yang sahih, hendaklah kita pahami surat Al-Hajj ini sebaik-baiknya. Jadi kalau sekarang banyak di antara kaum muslimin ia masih memperbudak dirinya, atau dia masih menyembah, atau dia masih mengibadahi selain Allah, apakah itu kuburan-kuburan para wali, ya, atau itu para dukun, ya, atau bahkan pohon-pohon keramat, ya, atau batu-batu yang dikeramatkan dan seterusnya, ya, itu adalah semua adalah kebatilan. Itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Iya, karena sembahan-sembahan itu semua adalah batil, palsu, yang tidak pantas, yang tidak layak untuk diibadahi dan disembah. Nah, setelah kita pahami bahwa Allah dialah al-ma'luh, bahwa Allah dialah al-ma'bud yang disembah, ya, yang sepantasnya, yang selayaknya untuk disembah. Nah, sekarang harus kita pahami bahwa Allah itu adalah dia wajib ditaati, tidak boleh ditentang, tidak boleh didurhakai. Ya. Nah, kenapa kita wajib taat? Kenapa kita tidak boleh durhaka kepada Allah sesembahan kita? Karena haibatan, karena kehebatannya. Dan ijlalan, dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah. Karena mahabatan, karena bentuk cinta kita, ya, dalam keadaan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaufan, dan juga karena rasa takut kepadanya. Wa rajaan, dan karena ia penuh pengharapan kepadanya. Wa tawakkulan alaih, dan juga bertawakal kepadanya. Wa su'alan minhu, dan meminta segala macam keinginan darinya, yaitu dari Allah. Wa du'aan lahu, dan juga berdoa kepadanya. Nah, itu jadi semua harus diarahkan kepada Allah, karena Allah lah tempat
Karena Allah itu adalah tempat kita menuju. Ya, apakah kita bertawakal? Apakah kita berdoa? Apakah kita meminta? Apakah kita menginginkan sesuatu? Apakah kita memiliki rasa takut, rasa cinta dan yang lain? Semuanya itu harus disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu tanda ya kita ini menjadikan Allah itu sesembahan. Ya, itu tanda kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi. Dan ingat, Allah tidak akan pernah musnah. Allah tidak akan pernah dilupakan. Allah tidak akan dihancurkan oleh siapapun orang di permukaan bumi ini. Siapapun makhluk tidak dapat menghancurkan Allah. Dan mereka lah yang akan hancur. Ya, makanya kita harus betul-betul paham bahwa satu-satu sembahan yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Nah, sekarang belajar taat. Belajar kita ini patuh kepada Allah, tidak dalam keadaan menentangnya sedikit pun. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dalikal fawzul azim. Itulah had-had. Itu adalah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang patuh, wa may yuti'illah, barang siapa yang patuh ya Allah kepada Allah wa rasulahu dan juga kepada rasulnya, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini ya keutamaan ya orang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, kebalikannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Dan barang siapa yang durhaka, yang menentang, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta melanggar had-hadnya, melanggar hukum-hukumnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, jadi dari satu ayat ya Allah memberikan ya kebaikan untuk orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Nah, dalam sisi yang lain Allah mengancam neraka bagi orang yang menentang Allah dan juga menentang Rasulnya. Ya, nah inilah pentingnya bagi kita. Kalau sudah meyakini Allah sebagai sesembahan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai yang kita ibadahi, maka sejak sekarang kita tidak boleh menentang Allah, tapi belajarlah untuk taat kepadanya. Ya, begitu juga Allah memerintahkan. Jadi bukan sekedar pengkabaran dengan dan janji, bukan. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, dan ini ayatnya banyak sekali sebetulnya. Ya, kita ambil sebagian saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi perintahnya lah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Jadi diperintahkan kita taat. Ya, adapun kita ini taat kepada Rasul karena memang kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada Rasul. Bahkan bukti orang taat kepada Allah itu adalah dengan taat kepada Rasul. Ya, kenapa sih kita kan disuruh taat sama Allah? Kenapa sama Rasul? Ya, karena Allah yang nyuruh. Bahkan tanda ketaatan orang kepada Allah itu adalah kalau dia taat juga kepada Rasul, sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jadi barang siapa yang taat atau patuh kepada Rasul, maka sungguh dia telah patuh kepada Allah. Nah itu. Ya, jadi itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa mematuhinya, dan juga kita disuruh untuk mematuhi utusannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita yang taat patuh kepada Allah dan Rasul, Allah sudah menjanjikan, ya Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan juga kepada Rasulnya.
Bahkan ini adalah merupakan tanda atau sifat daripada sifat orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat Quran surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi hanyalah ada ucapan orang-orang beriman apabila diseru, diajak kembali kepada Allah yaitu Al-Quran dan juga kepada Rasulnya yaitu sunnah-sunnahnya, supaya Rasulullah yang memberikan hukum atau keputusan di antara mereka. Nah, orang-orang beriman itu hanyalah mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya, taat. Ya, jadi kalau kita orang beriman, maka pada saat kita diajak kembali kepada Allah, ya diajak kita ini untuk mendengarkan firman-firman Allah dan melaksanakannya, ya maka orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na tanpa bantahan sedikit pun. Nah, itu ada dalil di antara perintah kita ini supaya taat ya kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita ini sudah mengiktikadkan, kita sudah mantap hati bahwa Allah itu sesembahan kita, ya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah adalah tempat kita menyembah, tempat kita beribadah, belajar taat kepada Allah, ya. Dan bahkan untuk taat kepada Allah juga wajib taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mudah-mudahan dipahami. Kemudian wala yaslihu hada kulluhu, dan semuanya ini tidak baik, tidak soleh, tidak pantas illa kecuali lillah, jika ditujukan hanya untuk Allah ya azza wa jalla. Ya, jadi kita beribadah misalnya tadi ya taat, kita tidak durhaka, kita berdoa, kita meminta, kita bertawakal, kita memiliki rasa takut, mengharap, cinta dan yang lain-lain dari berbagai macam jenis ibadah, ya. Nah, itu tidak akan menjadi amal soleh. Itu tidak menjadi amal yang baik kecuali jikalau ditujukan, kecuali jika diniatkan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja, bukan sekedar kita mengamalkan, ya apalagi mengharapkan balasan, pujian dari selain Allah, apalagi itu. Bila harus lillah. Ya, kenapa kita ini bertawakal ya kepada Allah? Ya karena kita mengharapkan ya ridhonya Allah. Ya bukan ya habis nggak ada cara lain, ya tawakal aja, serahkan aja ke Allah. Ya, kenapa tawakal? Ya habis, ya artinya kita, kata-kata habisnya itu menunjukkan bahwa kita ini masih ada seseorang. Ya kadang-kadang orang bertawakal ingin dipuji, wah ini orang yang paling bertawakal. Ya bukan karena semata-mata, ya bukan karena kita mengharapkan balasan ya atau pujian dari orang lain, tapi betul-betul semata-mata walaupun orang lain tidak tahu kita ini bertawakal kepada Allah, walaupun orang tidak perhatiin kita ini adalah orang yang tawakal kepada Allah, nggak masalah. Yang penting Allah yang tahu. Nah, faman maka barang siapa asyraka, barang siapa yang mempersekutukan yaitu makhluk fi syai'in, ya pada sesuatu, min hadhil umur dari perkara-perkara ini, allati yang hiya dia itu khusus khosois al ilah, yang dia adalah merupakan yaitu kekhususan dari Allah, dari ilah, dari sesembahan yaitu Allah. Ya ini adalah merupakan hak istimewanya Allah, ini adalah merupakan hak spesialisasinya Allah yang tidak ada pada makhluk. Ya, jadi barang siapa yang mempersekutukan makhluk dalam hal kekhususan Allah, karena dalika maka adalah perbuatan dia ini mempersekutukan ya makhluk ya di dalam perkara-perkara ini, berarti kodahan dia telah mengotori, dia telah merusak, dia telah menodai fi ikhlasihi di dalam keikhlasannya, fi di dalam kauli ucapannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi berarti dia sudah merusak kalimat la ilallah. Jadi sudah tidak utuh lagi, sudah robek-robek, atau sudah kena noda hitam, atau telah tercemar ya dengan kotoran-kotoran. Hati-hati, karena kalimat la ilaha illallah itu bisa robek. Kalimat la ilaha yang kita ucapkan bisa jadi sudah ternoda, sudah kotor,
Bahkan boleh jadi kalimat la ilallah yang kita ucapkan itu boleh jadi sudah hilang dari sisi kita gara-gara kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan dan merusaknya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk. Ya, wa kana, dan adalah fihi, di dalamnya itu terdapat atau mengandung min ubudiyati, perhambaan, peribadatan kepada al makhluk, kepada makhluk, bihasbi, seukuran dengan ma fihi, apa yang ada padanya, min zalik, dari hal tersebut. Nah, boleh jadi kita malah nanti beribadah kepada makhluk, ya, kepada selain Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak sadar sebetulnya dia sudah menyembah seorang kiai. Ya, seperti sudah jelaskan kemarin. Jadi bukan, kita tidak hanya orang-orang musyrik itu. Ya, orang yang dikatakan orang musyrik itu bukan hanya orang yang menyembah batu, bukan hanya yang menyembah pohon atau kuburan, tapi juga bisa menyembah manusia. Sebagaimana kemarin Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya antara akidah agama kita dengan ahli kitab itu sama, yaitu kembali kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dan sebahagian kita ini tidak boleh menjadikan sebahagian yang lain sebagai sembahan-sembahan. Dan kita lihat buktinya bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka saling mempertuhankan, yaitu mempertuhankan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, dan mereka itu tidak menyadari. Dan kita juga kaum muslimin begitu, bagaimana mereka itu kepada orang-orang alim mereka, kepada ahli-ahli ibadah mereka. Mereka memperbutkan misalnya air bekas cuci kakinya, mereka merebutkan air bekas air minumnya, dengan tujuan mengalap berkah misalnya. Atau bahkan ketika mereka, orang-orang yang dimuliakan itu meninggal, mereka datangi dengan harapan nanti dapat memberikan syafaat, dan begitu seterusnya. Jadi banyak di antara kaum muslimin karena keawaman dalam masalah-masalah akidah, mereka mudah digelincirkan oleh ustadz-ustadz mereka, oleh guru-guru mereka, kepada hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan. Makanya wajarah Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, di dalam beberapa hadis, di antara Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fiddin fa inna ma halaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Waspadalah kalian terhadap gulu dalam agama, berlebih-lebihan dalam agama, karena hancurnya, binasanya umat-umat terdahulu itu karena mereka gulu dalam agama. Di antaranya adalah gulu berlebih-lebihan kepada guru-guru mereka, berlebih-lebihan kepada ustadz-ustadz mereka, kepada kiai-kiai mereka. Seakan-akan ustadz atau kiai itu adalah Tuhan buat mereka. Dalam hal apa? Dalam masalah hukum. Mereka mau disuruh melakukan apa saja. Bahkan mereka itu mengharapkan bahwa guru mereka dapat memasukkan mereka ke surga, dapat menjauhkan mereka dari neraka, dapat merubah nasib mereka, menyembuhkan penyakit mereka, dan begitu seterusnya. Ini tidak sedikit orang-orang atau kaum muslimin yang memiliki etikat, yang memiliki keyakinan seperti ini. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari memiliki sifat dan sikap seperti ini. Karena ini adalah merupakan bentuk kemusyrikan. Nah, makanya kita dalam hal ini harus betul-betul belajar apa itu makna la ilaha illallah, apa itu al-ilah, dan bagaimana konsekuensi kita kalau sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana konsekuensi kita kalau sudah mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satu sembahan yang berhak disembah, sedangkan selainnya adalah batil. Semua selain Allah adalah palsu jika dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Kita juga contoh sederhana misalnya. Ketika kita menikahi seorang gadis untuk jadi istri kita, ada konsekuensinya. Sebelum kita menikah, kita memiliki uang gaji misalnya, maka kita dapat memanfaatkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada saat kita ini sudah menikah, sebahagian rizki yang Allah berikan kepada kita, wajib kita berikan kepada istri kita sebagai bentuk pemberian nafkah untuk mereka. Apalagi kalau sudah punya anak, konsekuensi tambah lagi memberikan nafkah kepada anak-anak. Jadi setiap segala sesuatu itu harus ada
Iya, resikonya harus ada konsekuensinya. Tidak dengan ketika kita ini mengucapkan kalimat la ilah, udah nggak kayak apa, seakan-akan tidak pernah berubah. Ya, sama seperti kita tadi ketika kita menerima ya perkataan ya orang tua atau wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan ini dan seterusnya, terus kita katakan saya terima nikahnya fulana dan seterusnya. Terus udah begitu seperti tidak ada kejadian apa-apa. Besok kita seperti itu lagi. Mau pulang jam berapa kita nggak pernah mikirin yang di rumah. Kita nggak pernah memberikan nafkah. Kita tidak pernah mengajarkan ya wanita yang baru saja dinikahi dan seterusnya. Ya kan tidak demikian. Ya konsekuensi kita menikah itu banyak sekali. Ya dengan melafazkan saya terima itu ada konsekuensinya. Begitupun ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tentu resiko dari kita mengucapkan itu, ada konsekuensinya. Ya, dan itu harus dipelajari. Nah, salah satunya yang di dalam bab ini adalah pada saat kita mengakui bahwa Allah itu satu-satu sembahan, maka kita wajib taat kepada Allah. Tidak boleh bantah sedikit pun, tidak boleh menentang sedikit pun. Ya, tidak boleh kita berbuat syirik, tidak boleh kita menduakan Allah dengan makhluk-makhluknya, sekecil apapun ya makhluk-makhluk itu. Ya karena mereka tidak pantas untuk diibadahi, karena mereka tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Ya pahamilah kalimat la ilaha itu sebaik-baiknya, supaya kita bisa memiliki akidah, supaya kita bisa memiliki keimanan yang murni, yang tidak dicampur ya dengan kemusyrikan, akidah yang tidak dicampur dengan ajaran ya hawa nafsu dari guru-guru atau dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz kita. Suatu keyakinan, suatu akidah yang tidak dicampur dengan kepercayaan masyarakat atau tradisi. Ya, karena kita akan memahami akidah tauhid ini murni dari Allah dalam Al-Quran atau sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ya itu sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh yang telah ya lalu. Ya mudah-mudahan ya Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan, ya Allah senantiasa memberikan kepada kita anugerah ya untuk mau terus belajar akidah, untuk terus belajar tentang keimanan, supaya iman kita bertambah baik, supaya iman kita bertambah sahih, supaya iman kita ini bertambah murni, sehingga ketika datang kita kepada Allah, ya mudah-mudahan akidah kita ini sudah murni seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah nanti akan dijelaskan ya lanjutannya insya Allah. Ya mudah-mudahan berfaedah untuk saya, keluarga saya, dan untuk seluruh daripada kaum muslimin. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم